Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi hari ini saya akan membahas soal-soal yang telah saya ujikan pada ulangan harian minggu kemarin ya. Pertemuan hari ini sebelum kita memulainya, alangkah indahnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita bahas. Kita pada soal yang pertama ya. Teks prosedur kompleks memiliki struktur yang pertama yaitu judul, tujuan, serta langkah-langkah. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, yang B. Dalam teks prosedur kompleks, hasil akhir yang akan dicapai terdapat dalam bagian yaitu B, tujuan ya. Selanjutnya, yang nomor 3, berikut yang bukan merupakan ciri kebahasaan teks prosedur kompleks adalah, nah ini yang paling beda sendiri ya, yaitu yang C, lucu dan menarik. Karena lucu dan menarik ini adalah ciri kebahasaan dari teks anekdot. Selanjutnya, nomor 4, cermatilah teks berikut. Tanaman selada sebenarnya tahan dalam keadaan segar selama beberapa waktu. Dengan catatan pada saat penyimpanan sebaiknya di tempat yang dingin. Caranya, tempat itu ditaburi butiran atau remukan es. Pernyataan di atas adalah tahap kegiatan yang disebut D, yaitu penyimpanan, yaitu tahan dalam keadaan segar. Nah, kata kunci berikut yaitu yang termaksud dalam penyimpanan. Selanjutnya, ini tadi soal nomor 4, kita langsung ke soal nomor 5. Bacalah pernyataan berikut. Memiliki tempat memiliki tempat persemaian. Kedua, membuat bedeng. Membuat bedeng persemaian. Yang ketiga, memberi atap tempat persemaian. Dan yang keempat yaitu menyemai benih. Pemeliharaan benih bagian inti dari langkah pembibitan. Nah, ini adalah jawabannya yang A, 1, 2, dan 5. Selanjutnya, teks yang berisi langkah-langkah yang sistematis yang sesuai dengan aturan untuk mencapai suatu tujuan disebut teks, yaitu C, prosedur kompleks. 7 yaitu kalimat yang mengandung perintah disebut kalimat B, imperatif. 8, nah daun cincau di ember lalu disiram dengan air mendidih. Selama penyiraman dengan air mendidih, daun diaduk-aduk dengan alat agar terjadi proses pelayuan yang merata. Air mendidih ini akan membuat daun semula keras dan kaku menjadi lemas dan tidak mengkilat. Air panas juga membantu proses penguapan sehingga mengurangi aroma daun cincau. Kutipan tersebut adalah bagian isi yang menjelaskan tentang yaitu C, salah satu langkah pembuatan cincau. 9, nah ini langsung ke soal saja ya. Kata-kata yang bermakna perintah. Nah, kata-kata yang bermakna perintah dalam teks tersebut yang pertama yaitu rebuslah, yang kedua celupkan, yang ketiga tumbuk, dan yang keempat peraslah. 10, tujuan. Nah, tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai. Jawabannya B, mudah sekali. 11, urutan struktur teks eksplanasi yang tepat adalah, nah, pernyataan umum, deretan penjelas, dan yang terakhir adalah interpretasi. 12, perhatikan kerangka teks eksplanasi. Jika dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi, urutan kerangka yang tepat adalah yang mana? Iya,
Jawabannya adalah yang apa? Jawabannya adalah yang ini sudah urut, sudah betul ya. Jadi jawabannya adalah belum. Iya, belum. Jadi yang pertama yaitu definisi gempa bumi. Yang kedua yaitu proses terjadinya gempa bumi. Jadi 3, 1, 2. 3, 1, 2, 4 dan 5. Ya, ini jawabannya adalah yang A, nomor 12. Lanjut nomor 13. Nah, langsung ke soal kalimat yang merupakan pendapat dinyatakan pada nomor. Ini adalah yang A. Pendapat itu apa sih? Pendapat adalah opini dari seseorang ya. Jadi pendapat dari seseorang belum bisa dikatakan fakta karena belum tentu diketahui jenis kebenarannya. Dengan tenaga yang besar dalam gelombang air tersebut sangat wajib kita bangunan di daratan bisa tersapu dengan mudah. Gelombang tsunami ini merambat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Jadi 1 dan 2. 14, lanjut pada nomor 14. Dengan tenaga yang besar dalam gelombang air tersebut sangat wajib kita bangunan. Soalnya tetap kita langsung ke soal saja. Bacaannya tetap kita langsung ke soal. Kalimat pada teks eksplanasi di atas yang mempunyai unsur kasualitas sebab akibat. Ini bonus. Karena apa? Karena bukan bonus. Tapi ini adalah salah satu soal yang memang kurang ambigu ya. Oke deh, bonus saja nggak apa-apa. Karena ini yang kelima nggak ada, tapi jawabannya ada. Nah ini yang keempat, jadi jawabannya sebenarnya yang D, cuma ini saya meletakkan kunci pada soal, yaitu kuncinya berada di yang E. Mestinya ini pada saat mencapai bibir pantai kecepatannya tersebut sudah bisa menyebabkan kerusakan yang parah. Nah mestinya, tapi nggak apa-apa, bonus ya, saya betulkan, tetap saya kasih poin. Ini selanjutnya 15. Kalimat pada teks eksplanasi di atas yang mempunyai konjungsi syarat adalah nomor 1. Konjungsi syarat dengan tenaga yang besar ya. Dari sini bisa memahami jawabannya 15 adalah yang A. Selanjutnya 16. Teks eksplanasi di atas merupakan bagian dari apa? A. Kronologis, penyebab. Apa kira-kira? Jadi ini adalah kita baca ya. Akhir-akhir ini istilah gempa bumi sering dibicarakan oleh banyak orang. Sepanjang abad 20 dan 2, gempa telah mengakibatkan banyak kematian dan kerugian material yang sangat besar. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tak pernah ada peristiwa alam lain dalam sejarah yang terpengaruh langsung pada manusia selain gempa bumi. Bencana gempa bumi telah menjadi peristiwa yang sangat ditakuti. Berdasarkan strukturnya, teks eksplanasi di atas merupakan bagian apa? Jadi di sini yaitu merupakan penyebab maupun akibat ya. B jawabannya 17 ini. Akhir-akhir ini istilah gempa bumi, kata penunjuk waktu pada teks eksplanasi di atas. B akhir-akhir ini. Nah, itu adalah penunjuk waktu pada teks eksplanasi. Selanjutnya 18. Di bawah ini yang termasuk ke dalam struktur teks eksplanasi ialah yaitu pernyataan umum. 19. Karakteristik atau ciri dari teks eksplanasi. Ya, yang mana? Yaitu isinya memuat fakta. Terakhir, bagian akhir
Bagian akhir atau penutup dari sebuah teks eksplanasi disebut apa? Disebut apa? Iya, interpretasi. Oke, sekian anak-anak. Jadi saya infokan yang sudah masuk dalam ini ya, yang sudah masuk dalam ulangan harian di aplikasi itu, jadi memang benar-benar sedikit, cuma 42 siswa ya. Jadi hanya benar-benar 42 siswa saja yang sudah masuk dalam dalam aplikasi. Lainnya saya anggap untuk tidak mengikuti ulangan harian. Oke anak-anak, itu saja pertemuan kita pagi hari ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.